Tidak semua jiwa datang ke dunia untuk mencari cahaya. Sebagian telah membawanya sejak pertama kali membuka mata. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa seolah dunia berjalan seperti biasa. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak pernah benar-benar ikut bergerak bersama arus itu. Di tengah suara manusia yang saling bersahutan, di antara tawa yang terdengar ramai, dan dalam rutinitas yang tampak sama dari hari ke hari, ada ruang sunyi yang tetap hidup, hening, namun sadar. Mungkin engkau pernah merasakannya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seolah hatimu memahami sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Bukan pengetahuan yang dipelajari dari kata-kata, bukan pula pengalaman yang sengaja dicari, tetapi seperti ingatan yang samar, hadir tanpa pernah dipanggil. Kadang rasa itu datang saat malam terlalu tenang, ketika dunia mulai melepas kesibukannya dan langit seperti membuka rahasia yang hanya bisa didengar oleh hati yang diam. Ada getaran lembut yang membuatmu berhenti sejenak, bertanya tanpa suara, mengapa dirimu sering merasa berbeda meski berada di tempat yang sama dengan banyak orang? Bukan berbeda karena ingin, bukan pula karena merasa lebih, hanya saja ada sesuatu yang membuat langkahmu tidak sepenuhnya menyatu dengan keramaian. Seolah ada bagian dari dirimu yang selalu mengamati dari kejauhan, memahami tanpa perlu dijelaskan, merasakan tanpa perlu disentuh. Sejak dahulu, tidak semua perjalanan jiwa dimulai dari titik yang sama. Ada jiwa yang belajar perlahan melalui benturan hidup, dan ada pula jiwa yang sejak awal membawa kepekaan yang tidak mudah dimengerti oleh lingkungannya sendiri. Kepekaan itu bukan beban, meski sering terasa berat. Ia seperti mata air tersembunyi di dalam tanah, diam, tetapi terus mengalir. Mungkin sejak kecil engkau pernah merasa lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil yang orang lain anggap biasa. Sebuah kata sederhana bisa tinggal lama di dalam hatimu. Sebuah peristiwa kecil bisa membuka perenungan panjang yang tidak pernah selesai dalam satu malam. Dan tanpa sadar, engkau belajar memahami dunia bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan rasa yang dalam. Ada kalanya engkau mencoba menjadi seperti yang lain, menyesuaikan diri, mengikuti ritme yang dianggap wajar. Namun setiap kali mencoba melupakan suara lembut di dalam batin, selalu ada panggilan halus yang kembali muncul, bukan memaksa, hanya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak boleh sepenuhnya diabaikan. Seperti burung yang lahir dengan arah pulang yang sudah tertanam di dalam dirinya, meski ia terbang jauh dan tersesat oleh angin, pada akhirnya ia tetap merasakan dorongan untuk kembali menuju langit yang dikenalnya sejak awal. Begitulah jiwa tertentu berjalan di dunia. Ia tidak selalu mengerti mengapa dirinya merasa lebih peka terhadap keheningan daripada keramaian. Mengapa percakapan yang dangkal terasa cepat melelahkan, sementara diam justru memberi ketenangan yang sulit dijelaskan. Seringkali orang lain melihatnya sebagai pribadi yang terlalu banyak berpikir, terlalu dalam merasakan, atau terlalu sunyi untuk dipahami. Padahal di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk menjauh. Ia hanya sedang menjaga sesuatu yang tidak terlihat, sebuah cahaya kecil yang tidak boleh padam oleh kebisingan dunia. Ada rahasia yang jarang disadari. Sebagian jiwa tidak belajar kepekaan dari pengalaman hidup semata. Seolah ada benih yang sudah ditanam sebelum langkah pertama di bumi ini dimulai. Benih itu tidak selalu tampak sebagai kemampuan luar biasa. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang halus, sebagai rasa tidak puas terhadap hal-hal yang terasa kosong, sebagai kerinduan yang tidak memiliki nama. Kerinduan itu bukan kepada tempat, bukan kepada seseorang, melainkan kepada makna. Dan ketika seseorang mulai mendengarkan kerinduan itu, hidupnya perlahan berubah arah. Ia mulai melihat hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Angin yang berhembus terasa membawa pesan. Kesunyian menjadi sahabat, bahkan luka pun mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa sakit, tetapi undangan untuk memahami diri lebih dalam. Di titik tertentu, ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak pernah benar-benar acak. Pertemuan, perpisahan, kegagalan, dan harapan yang tertunda seperti disusun dengan cara yang hanya bisa dipahami setelah waktu berlalu cukup jauh. Ada saat ketika ia menoleh ke belakang dan merasakan sesuatu yang aneh, seolah sejak dulu dirinya selalu diarahkan, bahkan ketika ia merasa tersesat. Ada perlindungan yang tidak terlihat, ada pelajaran yang datang tepat sebelum hatinya runtuh sepenuhnya.
Dan perlahan muncul kesadaran yang tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, hanya hadir sebagai pemahaman yang lembut, bahwa mungkin ada warisan tak kasat mata yang mengalir di dalam dirinya. Bukan warisan yang dapat dilihat dengan mata, tetapi sesuatu yang hidup dalam cara ia merasakan dunia. Warisan itu tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan, justru sering hadir sebagai kepekaan yang membuat hati mudah terluka. Namun di balik itu, tersimpan kemampuan untuk memahami tanpa dihakimi, untuk memaafkan tanpa diminta, dan untuk tetap berharap bahkan setelah kecewa berkali-kali. Seperti pohon tua yang akarnya telah menembus tanah jauh sebelum orang-orang menyadari keberadaannya, jiwa tertentu tumbuh dalam diam. Orang lain mungkin hanya melihat batang dan daunnya hari ini, tanpa mengetahui perjalanan panjang yang telah berlangsung sejak awal. Kadang engkau sendiri pun tidak menyadari mengapa hatimu tetap mencari kedalaman ketika dunia menawarkan permukaan. Mengapa engkau merasa lebih hidup ketika merenung dibandingkan ketika mengejar pengakuan? Mengapa ada rasa tenang yang aneh ketika sendirian? Seolah kesendirian bukanlah kekosongan, melainkan ruang pertemuan dengan sesuatu yang lebih luas. Ada bisikan lembut yang sesekali muncul, tidak dalam bentuk suara, tetapi sebagai keyakinan yang tidak membutuhkan bukti. Sebuah rasa bahwa hidup memiliki makna yang lebih besar daripada yang terlihat. Dan mungkin selama ini engkau mencoba mengabaikannya karena sulit dijelaskan kepada siapapun. Dunia sering meminta alasan yang jelas, sementara pengalaman batin tidak selalu memiliki kata-kata. Namun semakin lama seseorang berlari dari suara halus itu, semakin sering ia kembali bertemu dengannya, dalam kelelahan, dalam keheningan, dalam momen ketika semua topeng kehidupan mulai lepas satu persatu. Di sanalah ia mulai memahami bahwa perasaan berbeda bukanlah kesalahan, kepekaan bukan kelemahan, dan kesunyian bukan tanda keterasingan, melainkan ruang tempat jiwa mengenali asalnya. Ada garis tak terlihat yang menghubungkan masa lalu yang tidak diingat dengan kehidupan yang sedang dijalani sekarang. Garis itu bukan rantai yang mengikat, melainkan aliran yang membawa pesan, bahwa setiap jiwa memiliki cerita yang lebih panjang daripada yang mampu diingat oleh pikirannya. Sebagian orang hidup untuk menemukan arah, sebagian lainnya hidup untuk mengingat arah yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Ketika kesadaran ini mulai terasa, dunia tidak berubah secara tiba-tiba. Langit tetap sama, jalan tetap ramai, dan hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Tetapi cara memandang semuanya perlahan berbeda. Ada kedalaman di balik hal sederhana, ada makna di balik pertemuan singkat, bahkan keheningan pun terasa penuh. Dan di titik itu, seseorang tidak lagi terburu-buru mencari jawaban di luar dirinya. Ia mulai duduk bersama hatinya sendiri, mendengarkan tanpa tergesa, membiarkan setiap lapisan perasaan terbuka dengan waktunya sendiri. Seperti fajar, yang tidak pernah memaksa malam untuk pergi, pemahaman sejati datang perlahan, hampir tanpa disadari. Barangkali selama ini engkau tidak sedang mencari sesuatu yang baru. Mungkin engkau hanya sedang mengingat sesuatu yang telah lama ada, sesuatu yang dibawa sejak awal perjalananmu dimulai. Dan ketika hati mulai siap menerima kenyataan itu, langkah berikutnya tidak terasa sebagai usaha yang berat. Ia terasa seperti pulang, meski perjalanan baru saja dimulai. Di hadapan kedalaman yang perlahan terbuka ini, jiwa seakan diajak melangkah lebih jauh, menyentuh lapisan-lapisan makna yang selama ini menunggu untuk dikenali. Tanpa tergesa, tanpa tuntutan, hanya mengikuti aliran kesadaran yang mulai menyala lembut dari dalam, membawa kita memasuki ruang pemahaman yang lebih sunyi, lebih jernih, dan lebih dekat dengan rahasia perjalanan jiwa itu sendiri. 1. Ada perasaan seolah dirimu sudah memahami sesuatu sejak lama. Ada jiwa yang berjalan di dunia seperti seorang musafir yang baru tiba, mempelajari segalanya dari awal dengan rasa asing dan penuh tanya. Namun ada pula jiwa yang melangkah dengan perasaan berbeda, seolah ia sedang kembali, bukan datang untuk pertama kali. Perasaan ini sering muncul tanpa alasan yang jelas, bukan karena pengalaman hidup yang panjang, bukan pula karena banyaknya pelajaran yang diterima, tetapi seperti ada pemahaman yang telah lebih dulu tinggal di dalam hati. Sejak masa yang bahkan sulit diingat, mungkin engkau pernah merasakan bahwa beberapa hal terasa sudah dikenal. Ketika mendengar nasihat tentang kesabaran, hatimu tidak menolaknya, justru terasa akrab.
Saat melihat ketidakadilan, ada rasa dalam dirimu yang langsung memahami tanpa perlu dijelaskan mengapa itu terasa salah. Ketika orang lain masih mencari arah, hatimu kadang sudah merasakan kemana langkah seharusnya menuju, meski pikiran belum mampu menjelaskan alasannya. Pemahaman ini tidak selalu membuat hidup menjadi mudah, justru seringkali menghadirkan kebingungan yang halus. Sebab dunia di sekelilingmu berjalan dengan cara yang berbeda. Banyak orang belajar melalui kesalahan berulang, sementara dirimu kadang merasa lelah bahkan sebelum melangkah terlalu jauh, seolah hatimu telah mengetahui akhir dari jalan tertentu. Bukan berarti engkau mengetahui segalanya, justru seringkali engkau merasa tidak tahu apa-apa. Namun di balik ketidaktahuan itu, ada ketenangan aneh yang mengatakan bahwa hidup memiliki makna lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Perasaan ini seperti cahaya redup yang selalu menyala, bahkan ketika keadaan sedang gelap. Kadang pemahaman itu muncul dalam bentuk intuisi lembut. Engkau bisa merasakan ketulusan seseorang tanpa banyak kata. Engkau bisa merasakan perubahan suasana tanpa ada tanda yang jelas. Bahkan kadang engkau memilih menjauh dari sesuatu tanpa alasan logis. Lalu waktu membuktikan bahwa keputusan itu menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik. Hal-hal seperti ini sering membuat seseorang merasa berbeda. Ia tidak mudah mengikuti arus hanya karena semua orang melakukannya. Ada suara halus di dalam dirinya yang selalu mengajak berhenti sejenak sebelum melangkah. Suara itu bukan keras, bukan memaksa, tetapi cukup kuat untuk didengar oleh hati yang peka. Seiring waktu, seseorang mulai menyadari bahwa pemahaman batin bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Ia justru aman ketika disimpan dalam kerendahan hati. Sebab semakin dalam seseorang memahami kehidupan, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari rahasia yang jauh lebih luas. Pemahaman yang dibawa sejak awal bukanlah tujuan akhir, melainkan benih. Ia membutuhkan keheningan agar tumbuh. Ia membutuhkan pengalaman agar matang. Dan ia membutuhkan kesabaran agar tidak berubah menjadi kesombongan yang halus. Disinilah jiwa belajar berjalan dengan tenang. Tidak tergesa membuktikan apapun kepada dunia, tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada semua orang. Cukup hidup dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang dititipkan di dalam dirinya, sesuatu yang hanya akan terbuka sepenuhnya ketika waktunya telah tiba. Dan semakin seseorang menerima hal itu dengan lembut, semakin ia merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Seolah ia membawa kompas batin yang selalu mengarah pulang, bahkan ketika jalan terlihat kabur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Hatimu lebih mudah tersentuh oleh hal-hal yang tidak terlihat. Ada orang yang melihat dunia melalui apa yang tampak. Namun ada jiwa yang merasakan dunia melalui apa yang tidak terlihat. Ia menangkap makna dari jeda, memahami pesan dari diam, dan merasakan kedalaman dari hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh kebanyakan manusia. Mungkin engkau pernah merasa tersentuh oleh sesuatu yang bagi orang lain terasa biasa saja. Sebuah senyuman tulus bisa tinggal lama di hatimu. Sebuah doa sederhana bisa membuat matamu hangat tanpa alasan yang jelas. Bahkan angin sore atau cahaya senja kadang membawa rasa haru yang sulit dijelaskan. Kepekaan seperti ini bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kesadaran yang lebih halus. Hati yang peka tidak hanya merasakan kebahagiaan lebih dalam, tetapi juga merasakan luka lebih tajam. Karena itu, perjalanan jiwa seperti ini sering dipenuhi pelajaran tentang menjaga keseimbangan antara merasakan dan bertahan. Ada masa ketika kepekaan membuatmu merasa lelah. Dunia terasa terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh tuntutan yang tidak selaras dengan kedalaman hatimu. Engkau mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa dirimu tidak bisa menjadi lebih sederhana seperti yang lain, tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu merasakan. Namun perlahan engkau menyadari bahwa kepekaan adalah cara jiwa berkomunikasi dengan kehidupan. Ia membuatmu mampu memahami penderitaan orang lain tanpa diminta. Ia membuatmu mudah memaafkan karena hatimu mengetahui bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan ceritanya sendiri. Kepekaan juga membuatmu mencari makna di balik setiap kejadian. Ketika mengalami kesedihan, engkau tidak hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi?" tetapi juga merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang membentuk dirimu menjadi lebih dalam. Seiring waktu, engkau belajar bahwa tidak semua orang akan memahami kedalaman perasaanmu.
Dan itu tidak apa-apa, sebab bunga tidak berhenti mekar hanya karena tidak semua orang mengerti keindahannya. Hati yang peka adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang dirasakan. Ia mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana seseorang hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika kepekaan diterima, bukan dilawan, ia berubah menjadi kekuatan yang sunyi. Ia membuat seseorang mampu membawa ketenangan kemanapun ia pergi, bahkan tanpa berbicara banyak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Kesunyian justru memberimu rasa pulang. Bagi sebagian orang, kesunyian terasa menakutkan. Ia dianggap sebagai kekosongan yang harus dihindari. Namun bagi jiwa tertentu, kesunyian justru terasa seperti rumah yang lama dirindukan. Ada ketenangan yang hanya bisa ditemukan ketika suara dunia mereda. Ketika tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun. Ketika seseorang bisa duduk bersama dirinya sendiri tanpa perlu memakai peran apapun. Mungkin engkau pernah merasakan bahwa waktu sendirian bukanlah kesepian. Justru di sanalah hatimu terasa paling jujur. Pikiran perlahan tenang. Napas terasa lebih dalam. Dan ada rasa damai yang muncul tanpa sebab yang jelas. Kesunyian membuka ruang bagi jiwa untuk mendengar dirinya sendiri. Banyak jawaban yang tidak ditemukan melalui keramaian. Tetapi muncul perlahan ketika seseorang berani berhenti dari kebisingan hidup. Di dalam diam, seseorang mulai melihat dirinya tanpa topeng. Ia menyadari luka yang selama ini disembunyikan. Ia memahami harapan yang tidak pernah diucapkan. Dan tanpa sadar, ia mulai berdamai dengan bagian-bagian dirinya yang dulu ditolak. Kesunyian bukan memisahkan seseorang dari dunia. Ia justru mengembalikan seseorang kepada pusat dirinya. Agar ketika kembali ke dunia, ia tidak lagi kehilangan arah. Seperti laut yang tenang di kedalaman meski ombak bergelora di permukaan, jiwa yang akrab dengan kesunyian memiliki ketahanan yang tidak mudah terlihat. Ia tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain, karena ia telah menemukan tempat berpijak di dalam dirinya sendiri. Dan perlahan seseorang memahami bahwa kesunyian bukanlah akhir perjalanan sosial, melainkan awal dari hubungan yang lebih jujur dengan kehidupan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Hidupmu dipenuhi pertemuan dan peristiwa yang seolah tidak kebetulan. Ada momen-momen dalam hidup yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Pertemuan dengan seseorang pada waktu yang tidak diduga. Kata-kata yang muncul tepat ketika hati sedang rapuh. Atau peristiwa kecil yang mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. Awalnya semua tampak biasa saja. Namun ketika menoleh ke belakang, engkau mulai melihat pola yang halus. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyusun langkah-langkah hidupmu dengan cara yang tidak pernah sepenuhnya engkau pahami. Kadang sesuatu yang dulu terasa sebagai kehilangan ternyata membuka jalan baru. Sesuatu yang tampak sebagai kegagalan justru menyelamatkanmu dari arah yang salah. Dan orang-orang yang datang dalam hidupmu membawa pelajaran yang berbeda, masing-masing meninggalkan jejak makna. Kesadaran ini membuat seseorang berhenti melawan hidup secara berlebihan. Ia mulai mempercayai proses, bukan karena menyerah, tetapi karena memahami bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh ketika seseorang melihat hidup sebagai perjalanan yang dipandu, bukan sekadar rangkaian kejadian acak. Ia belajar menerima bahwa setiap fase memiliki pesan, bahkan ketika pesan itu baru dipahami bertahun-tahun kemudian. Perasaan dipandu ini tidak membuat seseorang menjadi pasif. Justru ia membuat langkah menjadi lebih sadar. Setiap keputusan diambil dengan hati yang lebih tenang. Karena ada keyakinan halus bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Dan ketika seseorang mulai melihat hidup dengan cara ini, rasa takut perlahan berubah menjadi kepercayaan. Masa depan tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan misteri yang menunggu untuk disingkap dengan kesabaran. Di titik inilah jiwa mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana setiap langkah membentuk kedalaman hati. Bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap air mata, dan setiap senyuman adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah yang sejak awal telah mengalir bersama dirinya, menuntun tanpa suara menuju pemahaman yang semakin jernih. 5. Ada kerinduan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa yang sesekali muncul tanpa alasan yang jelas. Bukan kesedihan, tetapi juga bukan kebahagiaan sepenuhnya.
Ia seperti panggilan yang datang dari tempat yang sangat jauh namun terasa begitu dekat di dalam dada. Kerinduan ini tidak memiliki nama, tidak tertuju pada seseorang, tidak pula pada tempat tertentu. Ia hadir sebagai getaran halus yang membuat hati terasa ingin kembali kepada sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar diingat. Dalam keramaian, rasa itu bisa muncul tiba-tiba. Saat semua orang tampak menikmati kehidupan dengan sederhana, hatimu justru terasa sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Bukan karena engkau tidak bersyukur, melainkan karena ada bagian dari dirimu yang mengetahui bahwa kehidupan memiliki lapisan makna yang belum sepenuhnya tersentuh. Kerinduan ini sering datang ketika malam mulai sunyi, ketika langit terasa luas dan dunia perlahan melepas kesibukannya. Ada perasaan seolah jiwamu sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Sebuah bisikan lembut yang mengatakan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, bukan hanya tentang mencapai, tetapi tentang kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kadang kerinduan itu terasa berat, seolah ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh pencapaian dunia. Apapun yang diraih tetap terasa belum lengkap, bukan karena kurang, tetapi karena hati sedang mencari kedalaman, bukan sekadar kepemilikan. Seiring waktu, seseorang mulai memahami bahwa kerinduan ini bukan musuh. Ia adalah penunjuk arah. Ia menjaga jiwa agar tidak tertidur sepenuhnya dalam rutinitas yang membuat hati lupa pada makna keberadaan. Kerinduan membuat seseorang lebih mudah tersentuh oleh doa, lebih tenang dalam keheningan, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Ia seperti kompas batin yang terus mengingatkan bahwa ada perjalanan yang lebih luas daripada yang terlihat oleh mata. Dan perlahan, seseorang menyadari bahwa kerinduan itu sendiri adalah hadiah. Sebab hanya jiwa yang membawa cahaya kesadaran yang mampu merasakan panggilan seperti itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Luka hidup tidak menghancurkanmu, justru membentuk kedalaman hatimu. Tidak semua orang mampu bertahan setelah melalui luka. Sebagian menjadi keras, sebagian memilih menutup diri. Namun ada jiwa yang mengalami hal berbeda. Setiap luka yang datang tidak memadamkan dirinya, justru membuat hatinya semakin luas. Mungkin engkau pernah melewati masa ketika hidup terasa berat tanpa penjelasan. Saat harapan runtuh satu persatu, ketika orang yang dipercaya pergi, atau ketika usaha yang dilakukan dengan tulus tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Pada saat-saat itu, rasanya seolah dunia kehilangan warna. Namun entah bagaimana, selalu ada bagian kecil dalam dirimu yang tetap bertahan. Sebuah kekuatan sunyi yang tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuatmu bangkit perlahan. Luka mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kebahagiaan. Ia membuka empati. Ia membuatmu memahami rasa sakit orang lain tanpa perlu penjelasan panjang. Ia melembutkan cara pandangmu terhadap manusia, karena engkau tahu setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat. Seiring waktu, engkau mulai menyadari bahwa luka bukan hanya tentang kehilangan. Ia adalah ruang pembentukan, seperti tanah yang retak sebelum hujan menumbuhkan kehidupan baru. Hati yang pernah pecah justru mampu menampung makna lebih besar. Ada kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan yang diterima dengan kesadaran. Bukan kebijaksanaan yang keras, melainkan yang lembut, yang tidak merasa lebih kuat dari orang lain, tetapi lebih mampu memahami. Dan di titik tertentu, engkau melihat kembali masa lalu bukan dengan penyesalan, melainkan dengan rasa syukur yang tenang. Sebab tanpa luka-luka itu, mungkin hatimu tidak akan sedalam sekarang. Jiwa yang membawa ilmu batin seringkali ditempa melalui pengalaman seperti ini. Bukan untuk disakiti, tetapi untuk dibentuk agar mampu menjadi tempat teduh bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Engkau sering merasa dipandu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada momen ketika keputusan besar dalam hidup diambil bukan melalui perhitungan panjang, tetapi melalui rasa tenang yang tiba-tiba hadir di dalam hati. Engkau tidak sepenuhnya mengerti mengapa memilih jalan tertentu, tetapi ada keyakinan lembut yang membuat langkah terasa benar. Perasaan dipandu ini tidak selalu dramatis. Ia hadir sederhana, kadang berupa dorongan untuk menghindari sesuatu tanpa alasan jelas. Kadang berupa keberanian untuk melangkah ketika semua terlihat tidak pasti. Ketika menoleh ke masa lalu, engkau mungkin menyadari bahwa beberapa keputusan yang dulu terasa aneh justru membawa dirimu ke tempat yang lebih baik.
Seolah ada arah yang bekerja diam-diam, menuntun tanpa memaksa. Pengalaman seperti ini membuat seseorang perlahan percaya bahwa hidup tidak sepenuhnya berjalan tanpa makna. Ada kebijaksanaan yang bekerja di balik peristiwa, bahkan ketika pikiran belum mampu memahaminya. Perasaan dipandu bukan berarti hidup bebas dari kesalahan, namun bahkan kesalahan pun sering membawa pelajaran yang tepat pada waktunya. Seperti jalan berliku yang tetap mengarah ke tujuan meski tidak terlihat lurus. Jiwa yang peka belajar mendengarkan isyarat halus ini. Ia tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika hati terasa gelisah. Ia menunggu sampai muncul ketenangan yang dalam. Ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan batin. Dan semakin seseorang mempercayai suara halus itu, semakin hidup terasa selaras. Bukan karena semua menjadi mudah, tetapi karena langkahnya tidak lagi dipenuhi perlawanan batin. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Semakin dewasa, engkau tidak lagi mengejar pengakuan, melainkan kedamaian. Pada awal perjalanan hidup, banyak orang mencari pengakuan, ingin dilihat, dihargai, dianggap berhasil. Itu adalah fase yang wajar, karena manusia ingin merasa berarti di mata dunia. Namun ada titik ketika sesuatu berubah perlahan. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan daya tariknya. Pujian tidak lagi membuat hati melambung tinggi. Kritik tidak lagi melukai sedalam dulu. Ada ketenangan baru yang muncul. Tenang karena tidak lagi bergantung pada penilaian luar. Engkau mulai menikmati hal-hal sederhana. Waktu tenang terasa lebih berharga daripada keramaian yang melelahkan. Percakapan tulus terasa lebih bermakna daripada perhatian banyak orang yang tidak benar-benar mengenalmu. Perubahan ini sering tidak disadari. Ia datang perlahan, seperti senja yang turun tanpa suara. Tiba-tiba engkau menyadari bahwa kebahagiaan tidak lagi dicari di tempat yang sama seperti dulu. Ada kedamaian dalam menerima diri apa adanya. Tidak perlu menjadi sempurna. Tidak perlu selalu benar. Cukup hadir dengan hati yang jujur dan langkah yang sadar. Di titik ini, jiwa tidak lagi sibuk membuktikan nilai dirinya. Ia sudah merasakannya dari dalam. Dan ketika kedamaian menjadi tujuan, hidup terasa lebih ringan. Hubungan menjadi lebih tulus. Keputusan menjadi lebih tenang. Bahkan kesendirian pun terasa penuh, bukan kosong. Jiwa yang membawa kedalaman sejak awal akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Bukan di atas keramaian dunia, tetapi di dalam ketenangan batin yang tidak mudah tergoyahkan. Dan di sanalah seseorang memahami bahwa perjalanan panjang hidup bukanlah tentang menjadi seseorang yang luar biasa di mata manusia, melainkan tentang kembali menjadi dirinya yang paling sejati, tenang, sadar, dan selaras dengan cahaya yang sejak awal telah dititipkan dalam dirinya. Ada kalanya perjalanan panjang tidak ditutup dengan jawaban, melainkan dengan ketenangan. Sebab tidak semua yang penting harus dipahami sekaligus. Sebagian makna justru tumbuh perlahan, seperti benih yang diam di dalam tanah, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Jika sampai di titik ini hatimu terasa sedikit lebih sunyi, sedikit lebih hangat, atau mungkin justru dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan, biarkan saja semuanya hadir apa adanya. Tidak perlu terburu-buru memberi nama pada apa yang sedang engkau rasakan, karena jiwa memiliki caranya sendiri untuk memahami sesuatu, jauh sebelum pikiran mampu menyusunnya menjadi kata. Perjalanan yang kita lalui bersama bukanlah tentang menemukan siapa yang lebih istimewa, bukan pula tentang membedakan diri dari orang lain. Ini hanyalah perjalanan pulang, perlahan, lembut, dan tanpa suara, menuju kesadaran bahwa setiap manusia membawa rahasia hidupnya masing-masing. Mungkin selama ini engkau sering merasa berjalan sendirian di tengah keramaian, seolah orang lain melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun sesungguhnya, kesendirian itu bukanlah tanda bahwa engkau terpisah. Ia adalah ruang agar hatimu bisa mendengar dirinya sendiri tanpa gangguan. Ada jiwa yang tumbuh melalui kebisingan, dan ada jiwa yang tumbuh melalui keheningan. Keduanya memiliki jalannya masing-masing, dan tidak ada yang salah dari menjadi seseorang yang lebih nyaman merenung daripada berbicara, lebih damai dalam diam daripada dalam sorotan. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi kuat dalam arti yang keras. Kadang kekuatan sejati justru hadir dalam kelembutan, dalam kemampuan untuk tetap baik meski pernah disakiti, dalam keberanian untuk tetap percaya meski pernah kecewa,
dalam kesediaan untuk tetap berharap meski jalan belum terlihat jelas. Barangkali engkau pernah bertanya dalam hati, mengapa perjalanan hidup terasa lebih dalam daripada yang lain? Mengapa pengalaman kecil bisa meninggalkan jejak besar di dalam dirimu? Mengapa hatimu mudah tersentuh oleh hal-hal yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang? Jawabannya mungkin tidak pernah datang sebagai kalimat yang jelas. Ia hadir sebagai pemahaman perlahan, bahwa setiap jiwa memiliki tugas sunyinya sendiri. Ada yang ditugaskan untuk membangun dunia dengan tangan, ada yang ditugaskan untuk menguatkan dunia dengan hati. Dan jiwa yang peka seringkali tidak menyadari perannya sendiri. Ia hanya hidup dengan cara yang terasa benar, tanpa menyadari bahwa kehadirannya membawa ketenangan bagi orang lain. Senyumnya menjadi penghibur tanpa ia sadari. Diamnya menjadi tempat aman bagi mereka yang lelah. Jika engkau termasuk jiwa yang sering merasa terlalu dalam untuk dunia yang terburu-buru, mungkin bukan dunianya yang salah, dan bukan pula dirimu yang berlebihan. Mungkin engkau hanya diciptakan untuk berjalan dengan irama yang lebih tenang. Tidak semua bunga mekar pada waktu yang sama. Ada yang tumbuh cepat di bawah matahari terang, dan ada yang mekar perlahan di bawah cahaya bulan. Keduanya indah dengan caranya masing-masing. Begitu pula perjalanan batin manusia. Tidak perlu membandingkan langkahmu dengan siapapun, karena jalan yang terlihat lambat seringkali justru membawa seseorang lebih jauh ke dalam pemahaman yang sejati. Ketika seseorang mulai menerima dirinya tanpa perlawanan, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi melawan setiap gelombang yang datang. Ia belajar mengalir, seperti sungai yang tetap menuju laut meski harus berbelok berkali-kali. Ada kedamaian yang lahir ketika seseorang berhenti bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Dan mulai merasakan, apa yang ingin diajarkan hidup kepadaku. Disitulah perubahan terjadi tanpa disadari. Hati menjadi lebih luas, pikiran menjadi lebih tenang, dan dunia yang dulu terasa membingungkan perlahan terlihat sebagai rangkaian pelajaran yang saling terhubung. Mungkin engkau tidak menyadari betapa jauh dirimu telah berjalan. Luka yang dulu terasa tidak mungkin dilalui kini hanya menjadi kenangan yang menguatkan. Ketakutan yang dulu besar kini berubah menjadi keberanian yang tenang. Dan semua itu terjadi bukan karena engkau memaksa diri menjadi kuat, tetapi karena jiwamu terus belajar, bahkan ketika dirimu merasa lelah. Ingatlah, tidak ada perjalanan batin yang sia-sia. Setiap air mata memiliki makna. Setiap penantian memiliki tujuan, bahkan masa-masa ketika engkau merasa kehilangan arah sebenarnya sedang membentuk kompas di dalam dirimu. Terkadang hidup membawa seseorang menjauh dari banyak hal agar ia bisa menemukan dirinya sendiri. Karena di tengah keramaian, suara hati sering tenggelam, namun dalam kesunyian, ia kembali terdengar dengan jelas. Jika hari ini engkau masih mencari jawaban, tidak apa-apa. Tidak semua pertanyaan harus segera terjawab. Ada jawaban yang hanya bisa dipahami setelah hati cukup tenang untuk menerimanya. Biarkan perjalananmu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak perlu terburu-buru menjadi versi terbaik dari dirimu. Cukup menjadi dirimu yang jujur hari ini. Dan itu sudah cukup. Dan jika suatu saat engkau merasa lelah, ingatlah bahwa berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Kadang jiwa hanya membutuhkan waktu untuk bernapas, untuk kembali mengingat cahaya yang ia bawa sejak awal. Karena sesungguhnya, tidak ada jiwa yang benar-benar kosong. Setiap manusia datang membawa potensi kebaikan yang unik. Ada cahaya yang mungkin redup, tetapi tidak pernah benar-benar padam. Tugas kita bukan menciptakan cahaya itu, melainkan menjaganya agar tetap hidup. Semoga setiap kata yang mengalir malam ini menjadi teman bagi hatimu, bukan sebagai jawaban mutlak, tetapi sebagai pengingat lembut bahwa engkau tidak sendirian dalam perjalanan batin ini. Jika ada bagian dari narasi ini yang terasa dekat dengan hatimu, simpanlah sebagai pengingat di saat-saat sunyi. Karena terkadang satu kalimat yang tepat mampu menemani seseorang melewati malam yang panjang. Dan bila perjalanan ini membuatmu berhenti sejenak untuk merenung, tersenyum kecil, atau menarik napas lebih dalam, maka mungkin jiwamu sedang membuka pintu pemahaman yang baru. Terima kasih telah hadir dalam ruang sunyi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk merasakan. Semoga langkahmu selalu dipenuhi ketenangan. Semoga hatimu selalu menemukan jalan pulang.
ke tempat di mana dirimu merasa utuh tanpa harus menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Jika engkau merasa perjalanan seperti ini memberi kedamaian, izinkan ruang ini tetap hidup. Biarkan kita terus bertemu dalam keheningan yang sama, dalam perenungan yang menenangkan, dalam kisah-kisah jiwa yang saling menguatkan tanpa harus saling mengenal. Dukunglah perjalanan ini dengan cara sederhana yang lahir dari ketulusan hatimu. Sebab setiap dukungan bukan sekadar angka, melainkan tanda bahwa masih ada jiwa-jiwa yang mencari makna di tengah dunia yang terus bergerak cepat. Dan hingga kita kembali bertemu dalam perjalanan berikutnya, jagalah hatimu dengan lembut. Dengarkan dirimu lebih sering, percayalah pada langkahmu sendiri, karena mungkin, tanpa engkau sadari, perjalanan yang sedang engkau jalani saat ini bukan sekadar perjalanan hidup, melainkan perjalanan pulang menuju cahaya yang sejak awal telah ada di dalam dirimu. Tidak semua jiwa datang ke dunia untuk mencari cahaya, sebagian telah membawanya sejak pertama kali membuka mata. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa seolah dunia berjalan seperti biasa, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak pernah benar-benar ikut bergerak bersama arus itu. Di tengah suara manusia yang saling bersahutan, di antara tawa yang terdengar ramai, dan dalam rutinitas yang tampak sama dari hari ke hari, ada ruang sunyi yang tetap hidup, hening, namun sadar. Mungkin engkau pernah merasakannya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seolah hatimu memahami sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Bukan pengetahuan yang dipelajari dari kata-kata, bukan pula pengalaman yang sengaja dicari, tetapi seperti ingatan yang samar, hadir tanpa pernah dipanggil. Kadang rasa itu datang saat malam terlalu tenang, ketika dunia mulai melepas kesibukannya dan langit seperti membuka rahasia yang hanya bisa didengar oleh hati yang diam. Ada getaran lembut yang membuatmu berhenti sejenak, bertanya tanpa suara, mengapa dirimu sering merasa berbeda meski berada di tempat yang sama dengan banyak orang. Bukan berbeda karena ingin, bukan pula karena merasa lebih, hanya saja ada sesuatu yang membuat langkahmu tidak sepenuhnya menyatu dengan keramaian. Seolah ada bagian dari dirimu yang selalu mengamati dari kejauhan, memahami tanpa perlu dijelaskan, merasakan tanpa perlu disentuh. Sejak dahulu, tidak semua perjalanan jiwa dimulai dari titik yang sama. Ada jiwa yang belajar perlahan melalui benturan hidup, dan ada pula jiwa yang sejak awal membawa kepekaan yang tidak mudah dimengerti oleh lingkungannya sendiri. Kepekaan itu bukan beban, meski sering terasa berat. Ia seperti mata air tersembunyi di dalam tanah, diam, tetapi terus mengalir. Mungkin sejak kecil engkau pernah merasa lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil yang orang lain anggap biasa. Sebuah kata sederhana bisa tinggal lama di dalam hatimu. Sebuah peristiwa kecil bisa membuka perenungan panjang yang tidak pernah selesai dalam satu malam. Dan tanpa sadar, engkau belajar memahami dunia bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan rasa yang dalam. Ada kalanya engkau mencoba menjadi seperti yang lain, menyesuaikan diri, mengikuti ritme yang dianggap wajar. Namun setiap kali mencoba melupakan suara lembut di dalam batin, selalu ada panggilan halus yang kembali muncul, bukan memaksa, hanya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak boleh sepenuhnya diabaikan. Seperti burung yang lahir dengan arah pulang yang sudah tertanam di dalam dirinya, meski ia terbang jauh dan tersesat oleh angin. Pada akhirnya ia tetap merasakan dorongan untuk kembali menuju langit yang dikenalnya sejak awal. Begitulah jiwa tertentu berjalan di dunia. Ia tidak selalu mengerti mengapa dirinya merasa lebih peka terhadap keheningan daripada keramaian. Mengapa percakapan yang dangkal terasa cepat melelahkan, sementara diam justru memberi ketenangan yang sulit dijelaskan. Seringkali orang lain melihatnya sebagai pribadi yang terlalu banyak berpikir, terlalu dalam merasakan, atau terlalu sunyi untuk dipahami. Padahal di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk menjauh. Ia hanya sedang menjaga sesuatu yang tidak terlihat, sebuah cahaya kecil yang tidak boleh padam oleh kebisingan dunia. Ada rahasia yang jarang disadari. Sebagian jiwa tidak belajar kepekaan dari pengalaman hidup semata. Seolah ada benih yang sudah ditanam sebelum langkah pertama di bumi ini dimulai. Benih itu tidak selalu tampak sebagai kemampuan luar biasa. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang halus, sebagai rasa tidak puas terhadap hal-hal yang terasa kosong, sebagai kerinduan yang tidak memiliki nama. Kerinduan itu bukan kepada tempat, bukan kepada seseorang,
melainkan kepada makna. Dan ketika seseorang mulai mendengarkan kerinduan itu, hidupnya perlahan berubah arah. Ia mulai melihat hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Angin yang berhembus terasa membawa pesan. Kesunyian menjadi sahabat. Bahkan luka pun mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa sakit, tetapi undangan untuk memahami diri lebih dalam. Di titik tertentu, ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak pernah benar-benar acak. Pertemuan, perpisahan, kegagalan, dan harapan yang tertunda seperti disusun dengan cara yang hanya bisa dipahami setelah waktu berlalu cukup jauh. Ada saat ketika ia menoleh ke belakang dan merasakan sesuatu yang aneh, seolah sejak dulu dirinya selalu diarahkan, bahkan ketika ia merasa tersesat. Ada perlindungan yang tidak terlihat, ada pelajaran yang datang tepat sebelum hatinya runtuh sepenuhnya. Dan perlahan muncul kesadaran yang tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, hanya hadir sebagai pemahaman yang lembut, bahwa mungkin ada warisan tak kasat mata yang mengalir di dalam dirinya. Bukan warisan yang dapat dilihat dengan mata, tetapi sesuatu yang hidup dalam cara ia merasakan dunia. Warisan itu tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan, justru sering hadir sebagai kepekaan yang membuat hati mudah terluka. Namun di balik itu, tersimpan kemampuan untuk memahami tanpa dihakimi, untuk memaafkan tanpa diminta, dan untuk tetap berharap bahkan setelah kecewa berkali-kali. Seperti pohon tua yang akarnya telah menembus tanah jauh sebelum orang-orang menyadari keberadaannya, jiwa tertentu tumbuh dalam diam. Orang lain mungkin hanya melihat batang dan daunnya hari ini, tanpa mengetahui perjalanan panjang yang telah berlangsung sejak awal. Kadang engkau sendiri pun tidak menyadari mengapa hatimu tetap mencari kedalaman ketika dunia menawarkan permukaan. Mengapa engkau merasa lebih hidup ketika merenung dibandingkan ketika mengejar pengakuan? Mengapa ada rasa tenang yang aneh ketika sendirian? Seolah kesendirian bukanlah kekosongan, melainkan ruang pertemuan dengan sesuatu yang lebih luas. Ada bisikan lembut yang sesekali muncul, tidak dalam bentuk suara, tetapi sebagai keyakinan yang tidak membutuhkan bukti. Sebuah rasa bahwa hidup memiliki makna yang lebih besar daripada yang terlihat. Dan mungkin selama ini engkau mencoba mengabaikannya karena sulit dijelaskan kepada siapapun. Dunia sering meminta alasan yang jelas, sementara pengalaman batin tidak selalu memiliki kata-kata. Namun semakin lama seseorang berlari dari suara halus itu, semakin sering ia kembali bertemu dengannya. Dalam kelelahan, dalam keheningan, dalam momen ketika semua topeng kehidupan mulai lepas satu persatu. Di sanalah ia mulai memahami bahwa perasaan berbeda bukanlah kesalahan, kepekaan bukan kelemahan, dan kesunyian bukan tanda keterasingan, melainkan ruang tempat jiwa mengenali asalnya. Ada garis tak terlihat yang menghubungkan masa lalu yang tidak diingat dengan kehidupan yang sedang dijalani sekarang. Garis itu bukan rantai yang mengikat, melainkan aliran yang membawa pesan, bahwa setiap jiwa memiliki cerita yang lebih panjang daripada yang mampu diingat oleh pikirannya. Sebagian orang hidup untuk menemukan arah, sebagian lainnya hidup untuk mengingat arah yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Ketika kesadaran ini mulai terasa, dunia tidak berubah secara tiba-tiba. Langit tetap sama, jalan tetap ramai, dan hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Tetapi cara memandang semuanya perlahan berbeda. Ada kedalaman di balik hal sederhana, ada makna di balik pertemuan singkat. Bahkan keheningan pun terasa penuh. Dan di titik itu, seseorang tidak lagi terburu-buru mencari jawaban di luar dirinya. Ia mulai duduk bersama hatinya sendiri, mendengarkan tanpa tergesa, membiarkan setiap lapisan perasaan terbuka dengan waktunya sendiri. Seperti fajar, yang tidak pernah memaksa malam untuk pergi, pemahaman sejati datang perlahan, hampir tanpa disadari. Barangkali selama ini engkau tidak sedang mencari sesuatu yang baru. Mungkin engkau hanya sedang mengingat sesuatu yang telah lama ada, sesuatu yang dibawa sejak awal perjalananmu dimulai. Dan ketika hati mulai siap menerima kenyataan itu, langkah berikutnya tidak terasa sebagai usaha yang berat. Ia terasa seperti pulang, meski perjalanan baru saja dimulai. Di hadapan kedalaman yang perlahan terbuka ini, jiwa seakan diajak melangkah lebih jauh, menyentuh lapisan-lapisan makna yang selama ini menunggu untuk dikenali. Tanpa tergesa, tanpa tuntutan, hanya mengikuti aliran kesadaran yang mulai menyala lembut dari dalam,
membawa kita memasuki ruang pemahaman yang lebih sunyi, lebih jernih, dan lebih dekat dengan rahasia perjalanan jiwa itu sendiri. 1. Ada perasaan seolah dirimu sudah memahami sesuatu sejak lama. Ada jiwa yang berjalan di dunia seperti seorang musafir yang baru tiba, mempelajari segalanya dari awal dengan rasa asing dan penuh tanya. Namun ada pula jiwa yang melangkah dengan perasaan berbeda, seolah ia sedang kembali, bukan datang untuk pertama kali. Perasaan ini sering muncul tanpa alasan yang jelas. Bukan karena pengalaman hidup yang panjang, bukan pula karena banyaknya pelajaran yang diterima, tetapi seperti ada pemahaman yang telah lebih dulu tinggal di dalam hati. Sejak masa yang bahkan sulit diingat, mungkin engkau pernah merasakan bahwa beberapa hal terasa sudah dikenal. Ketika mendengar nasihat tentang kesabaran, hatimu tidak menolaknya, justru terasa akrab. Saat melihat ketidakadilan, ada rasa dalam dirimu yang langsung memahami tanpa perlu dijelaskan mengapa itu terasa salah. Ketika orang lain masih mencari arah, hatimu kadang sudah merasakan kemana langkah seharusnya menuju, meski pikiran belum mampu menjelaskan alasannya. Pemahaman ini tidak selalu membuat hidup menjadi mudah, justru seringkali menghadirkan kebingungan yang halus. Sebab dunia di sekelilingmu berjalan dengan cara yang berbeda. Banyak orang belajar melalui kesalahan berulang, sementara dirimu kadang merasa lelah bahkan sebelum melangkah terlalu jauh, seolah hatimu telah mengetahui akhir dari jalan tertentu. Bukan berarti engkau mengetahui segalanya, justru seringkali engkau merasa tidak tahu apa-apa. Namun di balik ketidaktahuan itu, ada ketenangan aneh yang mengatakan bahwa hidup memiliki makna lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Perasaan ini seperti cahaya redup yang selalu menyala, bahkan ketika keadaan sedang gelap. Kadang pemahaman itu muncul dalam bentuk intuisi lembut. Engkau bisa merasakan ketulusan seseorang tanpa banyak kata. Engkau bisa merasakan perubahan suasana tanpa ada tanda yang jelas. Bahkan kadang engkau memilih menjauh dari sesuatu tanpa alasan logis. Lalu waktu membuktikan bahwa keputusan itu menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik. Hal-hal seperti ini sering membuat seseorang merasa berbeda. Ia tidak mudah mengikuti arus hanya karena semua orang melakukannya. Ada suara halus di dalam dirinya yang selalu mengajak berhenti sejenak sebelum melangkah. Suara itu bukan keras, bukan memaksa, tetapi cukup kuat untuk didengar oleh hati yang peka. Seiring waktu, seseorang mulai menyadari bahwa pemahaman batin bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Ia justru aman ketika disimpan dalam kerendahan hati. Sebab semakin dalam seseorang memahami kehidupan, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari rahasia yang jauh lebih luas. Pemahaman yang dibawa sejak awal bukanlah tujuan akhir, melainkan benih. Ia membutuhkan keheningan agar tumbuh. Ia membutuhkan pengalaman agar matang. Dan ia membutuhkan kesabaran agar tidak berubah menjadi kesombongan yang halus. Disinilah jiwa belajar berjalan dengan tenang. Tidak tergesa membuktikan apapun kepada dunia, tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada semua orang. Cukup hidup dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang dititipkan di dalam dirinya, sesuatu yang hanya akan terbuka sepenuhnya ketika waktunya telah tiba. Dan semakin seseorang menerima hal itu dengan lembut, semakin ia merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Seolah ia membawa kompas batin yang selalu mengarah pulang, bahkan ketika jalan terlihat kabur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Hatimu lebih mudah tersentuh oleh hal-hal yang tidak terlihat. Ada orang yang melihat dunia melalui apa yang tampak. Namun ada jiwa yang merasakan dunia melalui apa yang tidak terlihat. Ia menangkap makna dari jeda, memahami pesan dari diam, dan merasakan kedalaman dari hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh kebanyakan manusia. Mungkin engkau pernah merasa tersentuh oleh sesuatu yang bagi orang lain terasa biasa saja. Sebuah senyuman tulus bisa tinggal lama di hatimu. Sebuah doa sederhana bisa membuat matamu hangat tanpa alasan yang jelas. Bahkan angin sore atau cahaya senja kadang membawa rasa haru yang sulit dijelaskan. Kepekaan seperti ini bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kesadaran yang lebih halus. Hati yang peka tidak hanya merasakan kebahagiaan lebih dalam, tetapi juga merasakan luka lebih tajam. Karena itu, perjalanan jiwa seperti ini sering dipenuhi pelajaran tentang menjaga keseimbangan antara merasakan dan bertahan. Ada masa ketika kepekaan membuatmu merasa lelah. Dunia terasa terlalu bising, terlalu cepat,
terlalu penuh tuntutan yang tidak selaras dengan kedalaman hatimu. Engkau mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa dirimu tidak bisa menjadi lebih sederhana seperti yang lain, tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu merasakan. Namun perlahan engkau menyadari bahwa kepekaan adalah cara jiwa berkomunikasi dengan kehidupan. Ia membuatmu mampu memahami penderitaan orang lain tanpa diminta. Ia membuatmu mudah memaafkan karena hatimu mengetahui bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan ceritanya sendiri. Kepekaan juga membuatmu mencari makna di balik setiap kejadian. Ketika mengalami kesedihan, engkau tidak hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi?" tetapi juga merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang membentuk dirimu menjadi lebih dalam. Seiring waktu, engkau belajar bahwa tidak semua orang akan memahami kedalaman perasaanmu. Dan itu tidak apa-apa, sebab bunga tidak berhenti mekar hanya karena tidak semua orang mengerti keindahannya. Hati yang peka adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang dirasakan. Ia mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana seseorang hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika kepekaan diterima, bukan dilawan, ia berubah menjadi kekuatan yang sunyi. Ia membuat seseorang mampu membawa ketenangan kemanapun ia pergi, bahkan tanpa berbicara banyak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Kesunyian justru memberimu rasa pulang. Bagi sebagian orang, kesunyian terasa menakutkan. Ia dianggap sebagai kekosongan yang harus dihindari. Namun bagi jiwa tertentu, kesunyian justru terasa seperti rumah yang lama dirindukan. Ada ketenangan yang hanya bisa ditemukan ketika suara dunia mereda, ketika tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun, ketika seseorang bisa duduk bersama dirinya sendiri tanpa perlu memakai peran apapun. Mungkin engkau pernah merasakan bahwa waktu sendirian bukanlah kesepian. Justru di sanalah hatimu terasa paling jujur. Pikiran perlahan tenang, napas terasa lebih dalam, dan ada rasa damai yang muncul tanpa sebab yang jelas. Kesunyian membuka ruang bagi jiwa untuk mendengar dirinya sendiri. Banyak jawaban yang tidak ditemukan melalui keramaian, tetapi muncul perlahan ketika seseorang berani berhenti dari kebisingan hidup. Di dalam diam, seseorang mulai melihat dirinya tanpa topeng. Ia menyadari luka yang selama ini disembunyikan. Ia memahami harapan yang tidak pernah diucapkan, dan tanpa sadar, ia mulai berdamai dengan bagian-bagian dirinya yang dulu ditolak. Kesunyian bukan memisahkan seseorang dari dunia, ia justru mengembalikan seseorang kepada pusat dirinya, agar ketika kembali ke dunia, ia tidak lagi kehilangan arah. Seperti laut yang tenang di kedalaman meski ombak bergelora di permukaan, jiwa yang akrab dengan kesunyian memiliki ketahanan yang tidak mudah terlihat. Ia tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain, karena ia telah menemukan tempat berpijak di dalam dirinya sendiri. Dan perlahan seseorang memahami bahwa kesunyian bukanlah akhir perjalanan sosial, melainkan awal dari hubungan yang lebih jujur dengan kehidupan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Hidupmu dipenuhi pertemuan dan peristiwa yang seolah tidak kebetulan. Ada momen-momen dalam hidup yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Pertemuan dengan seseorang pada waktu yang tidak diduga, kata-kata yang muncul tepat ketika hati sedang rapuh, atau peristiwa kecil yang mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. Awalnya semua tampak biasa saja, namun ketika menoleh ke belakang, engkau mulai melihat pola yang halus. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyusun langkah-langkah hidupmu dengan cara yang tidak pernah sepenuhnya engkau pahami. Kadang sesuatu yang dulu terasa sebagai kehilangan ternyata membuka jalan baru. Sesuatu yang tampak sebagai kegagalan justru menyelamatkanmu dari arah yang salah. Dan orang-orang yang datang dalam hidupmu membawa pelajaran yang berbeda, masing-masing meninggalkan jejak makna. Kesadaran ini membuat seseorang berhenti melawan hidup secara berlebihan. Ia mulai mempercayai proses, bukan karena menyerah, tetapi karena memahami bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh ketika seseorang melihat hidup sebagai perjalanan yang dipandu, bukan sekadar rangkaian kejadian acak. Ia belajar menerima bahwa setiap fase memiliki pesan, bahkan ketika pesan itu baru dipahami bertahun-tahun kemudian. Perasaan dipandu ini tidak membuat seseorang menjadi pasif. Justru ia membuat langkah menjadi lebih sadar. Setiap keputusan diambil dengan hati yang lebih tenang, karena ada keyakinan halus bahwa dirinya tidak berjalan sendirian.
Dan ketika seseorang mulai melihat hidup dengan cara ini, rasa takut perlahan berubah menjadi kepercayaan. Masa depan tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan misteri yang menunggu untuk disingkap dengan kesabaran. Di titik inilah jiwa mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana setiap langkah membentuk kedalaman hati. Bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap air mata, dan setiap senyuman adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah yang sejak awal telah mengalir bersama dirinya, menuntun tanpa suara menuju pemahaman yang semakin jernih. 5. Ada kerinduan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa yang sesekali muncul tanpa alasan yang jelas. Bukan kesedihan, tetapi juga bukan kebahagiaan sepenuhnya. Ia seperti panggilan yang datang dari tempat yang sangat jauh namun terasa begitu dekat di dalam dada. Kerinduan ini tidak memiliki nama, tidak tertuju pada seseorang, tidak pula pada tempat tertentu. Ia hadir sebagai getaran halus yang membuat hati terasa ingin kembali kepada sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar diingat. Dalam keramaian, rasa itu bisa muncul tiba-tiba. Saat semua orang tampak menikmati kehidupan dengan sederhana, hatimu justru terasa sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Bukan karena engkau tidak bersyukur, melainkan karena ada bagian dari dirimu yang mengetahui bahwa kehidupan memiliki lapisan makna yang belum sepenuhnya tersentuh. Kerinduan ini sering datang ketika malam mulai sunyi, ketika langit terasa luas dan dunia perlahan melepas kesibukannya. Ada perasaan seolah jiwamu sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Sebuah bisikan lembut yang mengatakan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, bukan hanya tentang mencapai, tetapi tentang kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kadang kerinduan itu terasa berat, seolah ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh pencapaian dunia. Apapun yang diraih tetap terasa belum lengkap, bukan karena kurang, tetapi karena hati sedang mencari kedalaman, bukan sekadar kepemilikan. Seiring waktu, seseorang mulai memahami bahwa kerinduan ini bukan musuh. Ia adalah penunjuk arah. Ia menjaga jiwa agar tidak tertidur sepenuhnya dalam rutinitas yang membuat hati lupa pada makna keberadaan. Kerinduan membuat seseorang lebih mudah tersentuh oleh doa, lebih tenang dalam keheningan, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Ia seperti kompas batin yang terus mengingatkan bahwa ada perjalanan yang lebih luas daripada yang terlihat oleh mata. Dan perlahan, seseorang menyadari bahwa kerinduan itu sendiri adalah hadiah. Sebab hanya jiwa yang membawa cahaya kesadaran yang mampu merasakan panggilan seperti itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Luka hidup tidak menghancurkanmu, justru membentuk kedalaman hatimu. Tidak semua orang mampu bertahan setelah melalui luka. Sebagian menjadi keras, sebagian memilih menutup diri. Namun ada jiwa yang mengalami hal berbeda. Setiap luka yang datang tidak memadamkan dirinya, justru membuat hatinya semakin luas. Mungkin engkau pernah melewati masa ketika hidup terasa berat tanpa penjelasan. Saat harapan runtuh satu persatu, ketika orang yang dipercaya pergi, atau ketika usaha yang dilakukan dengan tulus tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Pada saat-saat itu, rasanya seolah dunia kehilangan warna. Namun entah bagaimana, selalu ada bagian kecil dalam dirimu yang tetap bertahan. Sebuah kekuatan sunyi yang tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuatmu bangkit perlahan. Luka mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kebahagiaan. Ia membuka empati. Ia membuatmu memahami rasa sakit orang lain tanpa perlu penjelasan panjang. Ia melembutkan cara pandangmu terhadap manusia, karena engkau tahu setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat. Seiring waktu, engkau mulai menyadari bahwa luka bukan hanya tentang kehilangan. Ia adalah ruang pembentukan, seperti tanah yang retak sebelum hujan menumbuhkan kehidupan baru. Hati yang pernah pecah justru mampu menampung makna lebih besar. Ada kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan yang diterima dengan kesadaran. Bukan kebijaksanaan yang keras, melainkan yang lembut, yang tidak merasa lebih kuat dari orang lain, tetapi lebih mampu memahami. Dan di titik tertentu, engkau melihat kembali masa lalu bukan dengan penyesalan, melainkan dengan rasa syukur yang tenang. Sebab tanpa luka-luka itu, mungkin hatimu tidak akan sedalam sekarang. Jiwa yang membawa ilmu batin seringkali ditempa melalui pengalaman seperti ini. Bukan untuk disakiti,
tetapi untuk dibentuk agar mampu menjadi tempat teduh bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Tanda hubung. 7. Engkau sering merasa dipandu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada momen ketika keputusan besar dalam hidup diambil bukan melalui perhitungan panjang, tetapi melalui rasa tenang yang tiba-tiba hadir di dalam hati. Engkau tidak sepenuhnya mengerti mengapa memilih jalan tertentu, tetapi ada keyakinan lembut yang membuat langkah terasa benar. Perasaan dipandu ini tidak selalu dramatis. Ia hadir sederhana, kadang berupa dorongan untuk menghindari sesuatu tanpa alasan jelas. Kadang berupa keberanian untuk melangkah ketika semua terlihat tidak pasti. Ketika menoleh ke masa lalu, engkau mungkin menyadari bahwa beberapa keputusan yang dulu terasa aneh justru membawa dirimu ke tempat yang lebih baik. Seolah ada arah yang bekerja diam-diam, menuntun tanpa memaksa. Pengalaman seperti ini membuat seseorang perlahan percaya bahwa hidup tidak sepenuhnya berjalan tanpa makna. Ada kebijaksanaan yang bekerja di balik peristiwa, bahkan ketika pikiran belum mampu memahaminya. Perasaan dipandu bukan berarti hidup bebas dari kesalahan, namun bahkan kesalahan pun sering membawa pelajaran yang tepat pada waktunya, seperti jalan berliku yang tetap mengarah ke tujuan meski tidak terlihat lurus. Jiwa yang peka belajar mendengarkan isyarat halus ini. Ia tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika hati terasa gelisah. Ia menunggu sampai muncul ketenangan yang dalam, ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan batin. Dan semakin seseorang mempercayai suara halus itu, semakin hidup terasa selaras. Bukan karena semua menjadi mudah, tetapi karena langkahnya tidak lagi dipenuhi perlawanan batin. Tanda hubung. 8. Semakin dewasa, engkau tidak lagi mengejar pengakuan, melainkan kedamaian. Pada awal perjalanan hidup, banyak orang mencari pengakuan, ingin dilihat, dihargai, dianggap berhasil. Itu adalah fase yang wajar, karena manusia ingin merasa berarti di mata dunia. Namun ada titik ketika sesuatu berubah perlahan. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan daya tariknya. Pujian tidak lagi membuat hati melambung tinggi. Kritik tidak lagi melukai sedalam dulu. Ada ketenangan baru yang muncul. Tenang karena tidak lagi bergantung pada penilaian luar. Engkau mulai menikmati hal-hal sederhana. Waktu tenang terasa lebih berharga daripada keramaian yang melelahkan. Percakapan tulus terasa lebih bermakna daripada perhatian banyak orang yang tidak benar-benar mengenalmu. Perubahan ini sering tidak disadari. Ia datang perlahan, seperti senja yang turun tanpa suara. Tiba-tiba engkau menyadari bahwa kebahagiaan tidak lagi dicari di tempat yang sama seperti dulu. Ada kedamaian dalam menerima diri apa adanya. Tidak perlu menjadi sempurna. Tidak perlu selalu benar. Cukup hadir dengan hati yang jujur dan langkah yang sadar. Di titik ini, jiwa tidak lagi sibuk membuktikan nilai dirinya. Ia sudah merasakannya dari dalam. Dan ketika kedamaian menjadi tujuan, hidup terasa lebih ringan. Hubungan menjadi lebih tulus. Keputusan menjadi lebih tenang. Bahkan kesendirian pun terasa penuh, bukan kosong. Jiwa yang membawa kedalaman sejak awal akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Bukan di atas keramaian dunia, tetapi di dalam ketenangan batin yang tidak mudah tergoyahkan. Dan di sanalah seseorang memahami bahwa